Jadi ibu menduga bahwa anak ibu ini sengaja Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Setelah pembahasan saya di video sebelum ini, yaitu yang dimana Habib Bahar terciduk menikahi seorang gadis hanya dalam waktu 7 hari. Setelah itu si gadis tersebut dipulangkan kepada orang tuanya tengah malam. Namun yang sangat mengejutkan di sini, ternyata anak tersebut bersama Bahar Smith selama sepekan menjadi istri Bahar. Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Coba kita simak dan dengarkan baik-baik seperti apa kesaksian dari Ibu Marisa ini. Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Benar-benar kecewa, sakit hati, merasa tidak dihargai kan begitu Iya. saja. Kalau pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya, itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan. Harus ada lamarannya, datang baik-baik Iya, gitu ya, datang Bu. baik-baik. Iya, seolah-olah itu Seolah-olah dijual, teman-teman. karena dari Habib tapi tingkah lakunya begini. nikah. Di rumahnya nggak kabur, dianterin baik-baik ke Iya. rumah majikannya, Oke. bukan ke Habib Bahar. Oh. Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri, itu orang yang merekrut tenaga kerja itu Iya. juga. Orangnya masih sama ya, Bu? Masih sama itu. Oke. Jadi ada orang yang kabarnya merekrut tenaga kerja wanita, teman-teman. Namun di sini orang tersebut membawa Marisa ini kepada Bahar Smith. Ada hubungan apa dengan Bahar Smith? Apakah ada orderan dari Bahar Smith? Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan. Kenapa sampai-sampai Marisa ini bisa bersama Bahar Smith, diantarkan dan lain sebagainya itu? Ada apa sebenarnya ini ya? Kok semakin curiga kita ini? Coba lanjut dulu. Jadi ibu menduga bahwa anak ibu ini sengaja Habib Bahar. Iya. Karena anak ini masih belum Innalillah. nikah, masih anak kecil, masih Ini sekolah. kecil, masih sekolah umur 16 tahun. Iya, belum mau nikah, masih panjang masa depannya juga. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman kesaksian dari orang tua Marisa ini. Sangat miris sebenarnya mendengar apa yang terjadi ini. Gila ya, cukup gila. Sampai-sampai orang tuanya memberikan pernyataan anaknya diperjuangkan begitu. Entah apa yang didoktrinkan kepada Marisa sampai-sampai dia mau ikut si Habib Bahar selama seminggu itu. Entah diapain saja atau dalam beberapa hari itu terjadi apa saja kepada dia, masih belum bercerita teman-teman. Ya, Marisa belum bercerita sepenuhnya. Kita di dalam menanggapi berita seperti ini tidak boleh plek langsung percaya teman-teman. Seperti saya ketika mendengar podcast dari Helwa, saya tidak sepenuhnya percaya setiap ucapannya. Saya ulang-ulang di video saya bahwa saya tidak 100% percaya kepada Helwa dengan apapun yang disampaikan di media sosial, karena melihat beberapa tingkahnya, beberapa ucapannya yang terkesan seperti diada-ada, terkesan seperti dibuat-buat, itu juga menjadi suatu kecurigaan kepada saya bahwa ada sebagian cerita yang kurang tepat dari penyampaian Helwa. Dan saya cukup curiga. Pada awal Helwa ini menyampaikan bahwa Bahar Smith katanya sudah tidak punya istri, cerai. Dan ternyata kenyataannya memang iya teman-teman. Pada waktu itu Bahar memang kondisinya sedang tidak punya istri. Kata siapa? Kata si Fadlun. Fadlun mengatakan seperti itu, bahwa Bahar Smith memang kondisi tidak punya istri. Artinya cerai dengan istri-istrinya begitu ya. Gak tahu kebenarannya bagaimana. Gak tahu saya. Kenapa ini skandal? Saya menduganya ini sebagian dari skandal atau drama dari mereka semua ini. Saya gak tahu ini ceritanya mau dibawa kemana. Artinya dulu juga kita melihat drama dari Bahar Smith yang katanya ada nyasar. Saya kalau ingat itu mau ketawa ya. Ada peluru nyasar 3 kali kan kalau tidak salah mengenai dirinya. Bolong, bajunya bolong tapi dianya tidak apa-apa. Hidupnya kakak dikelilingi sama perempuan.
Digigit king cobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king cobra kena racun Habib. Jadi dari rentetan jejak digital Bahar Smith, sebenarnya dia ini penuh dan banyak sekali dari kedustaan, teman-teman. Pembodohan dan kebohongan. Terlebih jangankan kepada manusia, kepada Nabi saja dia berani berdusta. Ketika seseorang membacakan Yasin, Rasulullah SAW berkata, fadilah daripada Yasin, siapa yang membaca Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan di sorga 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di setiap satu istana ada 99 kamar. Di setiap satu kamar ada 99 ranjang. Di setiap satu ranjang 99 kasur. Di setiap satu kasur 99 bantal. Di setiap satu bantal 99 bidadari yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Atas nama Allah saja dia berani berdusta. Begini katanya. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa rentetan sejak digital Bahar Smith ini dia penuh dengan kedustaan. Apalagi memang istrinya kita lihat dari awal kejadian ini membela dengan sangat-sangat semangat. Ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kasus ini bergulir, kasus ini rame, kasus ini meledak gitu. Dan melihat fenomena seperti ini, kenapa tokoh-tokoh habaib seperti Habib Rizik Syihab tidak ada buka suara, tidak ada penjelasan, tidak ada teguran, atau bagaimana ini? Skenario apa ini yang sedang disusun? Ada pengalihan isu apa ini sebenarnya? Kalau kita mau berpikir liar ya seperti ini, teman-teman. Ya semoga ada kejelasan lah. Apalagi mengenai gadis yang berusia 16 tahun ini, kira-kira siapa dia? Kira-kira bagaimana cerita yang sebenarnya? Apakah ini akan ada ujungnya? Atau Bahar Smith akan bungkam 1000 bahasa, hanya mengutus si siapa namanya Fadlun itu terus untuk mengklarifikasi? Kita tunggu kabar berikutnya.